Bima, seorang supir truk berpengalaman, sudah melewati ratusan tanjakan. Ia tahu jalanan Semarang atas bawah seperti punggung tangannya sendiri. Namun malam itu, saat hujan tipis dan kabut menutupi tanjakan Gombel, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mesin truknya berat, lampu jalan terasa menjauh, dan di kejauhan pohon besar berdiri seperti menunggu. Bima mengira itu hanya lelah atau sugesti, sampai ia melihat sosok wanita dengan rambut panjang dan mata kosong yang menatap lurus padanya. Ia terlalu lelah untuk melanjutkan, dan saat ia memilih berhenti, Gombel mulai memilih. Wewe Gombel menunggu, siap mengambil siapapun yang lengah. Malam itu bukan lagi soal tanjakan, tapi tentang siapa yang bisa pergi dan siapa yang tidak akan pernah kembali. Bima sudah 12 tahun menjadi sopir truk antar kota. Usianya mendekati 40, wajahnya keras terbentuk oleh panas aspal dan malam-malam panjang tanpa tidur. Ia bukan tipe orang yang mudah panik, apalagi percaya hal-hal gaib. Baginya, jalan hanyalah jalan dan kecelakaan selalu punya sebab yang masuk akal. Rem aus, sopir ngantuk, atau mesin yang dipaksa bekerja terlalu keras. Malam itu Bima hanya ingin satu hal, pulang tepat waktu. Ia membawa muatan bahan bangunan dari pelabuhan menuju gudang di daerah Ungaran. Normalnya ia akan memutar lewat jalur utama. Tapi pesan singkat dari kernetnya yang sedang cuti membuatnya mendesah kesal. Jalur atas ditutup, longsor kecil. Semua dialihkan lewat Gombel. Bima menghela napas. Tanjakan Gombel bukan jalur favoritnya, tapi juga bukan yang pertama kali ia lewati. Cuma tanjakan, gumamnya. Menyalakan rokok dan menepuk setir seolah menenangkan mesin. Radio truk memutar lagu lawas pelan. Sebelum kita lanjut ceritanya, saya mau ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah setia nonton dan dengerin cerita horor di channel ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar pengalaman horor kalian. Cerita yang paling menarik nanti akan saya buatkan videonya. Lampu-lampu kota Semarang perlahan tertinggal di belakang ketika ia memasuki jalur menanjak. Udara terasa lebih dingin. Jalan mulai menyempit. Di kejauhan, berdirilah pohon besar di sisi kiri tanjakan. Pohon tua dengan batang gelap dan cabang menjulur ke jalan. Seperti tangan yang siap meraih siapapun yang lengah. Bima tidak memperhatikannya terlalu lama. Namun, saat truk mulai menanjak, ia merasa ada yang tidak beres. Mesin meraung lebih berat dari seharusnya. Jarum temperatur naik perlahan, padahal muatannya tidak penuh. Ah, manja, katanya, menginjak gas lebih dalam. Di kaca spion, sekilas Bima melihat sesosok wanita berdiri di dekat pohon besar itu. Rambutnya panjang, gaunnya pucat, wajahnya tak jelas tertangkap cahaya lampu. Bima mengerjap, spion kosong. Capek gue, gumamnya, menertawakan diri sendiri. Beberapa meter kemudian, radio mendadak dipenuhi suara statis. Lagu terputus. Lalu, ada suara lain menyelip di antara dengung itu. Suara tawa anak kecil. Bima refleks mengerem. Truk berhenti di pinggir tanjakan. Mesin masih hidup. Tangannya gemetar saat ia turun, mengambil senter dan berjalan ke belakang. Bak truk kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jejak. Saat ia kembali ke kabin, udara terasa lebih dingin. Jalan yang tadi tampak biasa kini terasa lebih panjang, lebih gelap. Lampu jalan di atas tanjakan terlihat jauh, seolah menjauh setiap kali ia mendekat. Bima menyalakan truk, Jiji masuk. Tapi saat ia mulai bergerak, suara perempuan terdengar jelas dari radio, bukan lagi statis. Bima, ia membeku. Capek kan? Berhenti saja. Rem diinjak, tidak menggigit. Di depan, tepat di tengah jalan, wanita itu berdiri lagi. Kali ini wajahnya jelas, matanya kosong. Di belakangnya, bayangan kecil, anak-anak, bersembunyi di balik gaunnya. Di bawah pohon besar itu, tanah tampak lebih gelap, seolah telah berkali-kali menerima sesuatu atau seseorang. Bima berteriak, setir bergetar, truk melaju tanpa kendali. Dan pagi harinya, orang-orang hanya menemukan truk terguling di tanjakan Gombel. Tanpa sopir, tanpa jejak. Hanya cerita baru untuk ditambahkan ke legenda lama. 3 hari setelah kecelakaan itu, nama Bima resmi dicoret dari daftar sopir aktif perusahaan logistik tempatnya bekerja.
Polisi menutup kasus dengan kesimpulan singkat, kecelakaan tunggal akibat remblong. Tidak ada tanda-tanda orang lain terlibat. Tidak ada bukti kejanggalan. Kecuali satu hal. Di bak truk yang kosong, petugas menemukan jejak tangan kecil. Berlapis debu semen, menempel di dinding besi bagian dalam. Jumlahnya lebih dari 1. Tidak ada sidik jari yang cocok dengan data manapun. Malam-malam setelah kejadian, warga sekitar Tanjakan Gombel mulai mendengar suara mesin truk menanjak sekitar pukul 2 dini hari. Suaranya berat, meraung, seperti dipaksa melawan tanjakan yang tak berujung. Tapi setiap kali orang keluar rumah atau menengok dari jendela, jalanan kosong. Lampu jalan berkedip. Udara mendadak dingin. Seorang penjaga warung kopi di bawah tanjakan bersumpah melihat sesuatu. Sebuah truk tua melaju pelan dengan sosok laki-laki di balik kemudi. Wajahnya pucat, matanya cekung. Kedua tangannya mencengkeram setir seolah tak bisa dilepaskan. Dan di kaca spion truk itu tergantung anyaman rambut panjang. Di dekat pohon besar, beberapa pengendara mengaku melihat seorang pria berdiri mematung di pinggir jalan, mengenakan jaket sopir. Ia tidak meminta tolong, tidak melambaikan tangan. Ia hanya menatap kendaraan yang lewat, seakan menunggu giliran mereka. Anak-anak di sekitar Gombel mulai bermimpi hal yang sama. Seorang om di dalam truk besar memanggil nama mereka, menawarkan tumpangan, bilang, "Sebentar saja, nanti sampai atas." Dan di antara bisikan wewe Gombel yang masih lapar, Bima kini tidak lagi mencoba melarikan diri. Ia menjadi bagian dari tanjakan itu. Penjaga jalan, umpan, sopir yang tak pernah sampai tujuan. Karena di Gombel yang hilang tidak selalu mati. Sebagian hanya diterima. Hujan turun tipis malam itu ketika Raka, sopir truk baru pengganti Bima, pertama kali melewati Tanjakan Gombel. Usianya masih 25, wajahnya belum mengenal garis-garis kelelahan seperti sopir senior lain. Ia tahu cerita tentang Gombel. Semua sopir tahu. Tapi seperti kebanyakan orang, Raka percaya satu hal. Selama ia hati-hati, cerita tinggal cerita. Jam menunjukkan pukul 01.47. Mesin truknya mulai berat di titik yang sama, tepat sebelum pohon besar itu. Raka refleks menurunkan gigi. Lampu depan menyapu batang pohon tua yang tampak lebih gelap dari sekitarnya. Akarnya menjalar seperti urat nadi yang muncul ke permukaan tanah. Di bawah pohon itu berdiri seorang pria. Jaket sopir, celana gelap, topi lusuh. Wajahnya menunduk. Raka menginjak rem perlahan dan membuka kaca. "Pak, kenapa berdiri di situ?" Pria itu mengangkat kepala. Wajahnya pucat keabu-abuan. Matanya cekung. Tapi Raka mengenal wajah itu. Bukan dari pertemuan langsung, melainkan dari foto hitam putih yang sempat ditempel di papan pengumuman perusahaan. Bima. "Jangan berhenti," kata pria itu pelan. Suaranya serak, seperti keluar dari tenggorokan yang lama tak digunakan. "Kalau berhenti, kamu gak bakal bisa lanjut." Raka menelan ludah. Tangannya gemetar di setir. Bapak kan..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tawa anak-anak terdengar dari balik pohon. Bukan satu, banyak, seperti bermain petak umpet. Dari kegelapan muncul sosok perempuan tinggi dengan rambut panjang menyentuh tanah. Dadanya menjuntai ke belakang, terikat kain lusuh. Matanya hitam, tak memanturkan cahaya. Wewe Gombel. "Dia sudah milikku," katanya lembut menunjuk ke arah Bima. "Sekarang, giliranku memilih yang baru." Bima menoleh ke Raka. Ada sesuatu di wajahnya. Bukan kemarahan, bukan ketakutan, penyesalan. "Aku berhenti dulu," katanya lirih. "Itu kesalahanku." Lampu truk Raka berkedip. Mesin meraung. Bau melati menyusup ke kabin. Bima melangkah mundur, mendekati pohon besar. Dari balik batangnya, tangan-tangan kecil muncul dan menarik jaketnya. Saat tubuhnya menyatu dengan bayangan pohon, Raka melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di balik batang itu ada banyak wajah. Sopir, pengendara, orang-orang yang pernah kecelakaan. Semua menatap kosong. "Gombel bukan cuma tanjakan," suara wewe Gombel bergema. "Ini tempat penitipan, yang lelah,
yang lalai, yang berhenti. Raka menutup mata dan menginjak gas sekuat tenaga. Truknya melaju, rem berfungsi, jalan terasa nyata kembali. Saat ia berani menoleh ke spion, pohon besar itu sudah menghilang dari pandangan. Begitu juga Bima. Keesokan paginya, Raka mengundurkan diri. Ia tak pernah lagi menyetir malam. Dan setiap kali melewati Gombel di siang hari, ia selalu melihat bekas ban tua yang mengarah ke pohon. Bekas yang tidak pernah benar-benar hilang. Karena tanjakan itu tidak berburu setiap malam. Ia menunggu. Dan suatu hari, saat cerita tentang Wewe Gombel dianggap sekedar legenda, tanjakan itu akan lapar lagi. Tidak ada yang tahu persis kapan pohon besar itu pertama kali tumbuh di tanjakan Gombel. Catatan kota hanya menyebutkan bahwa sebelum jalan itu diaspal, wilayah tersebut adalah tanah pembuangan, tempat orang-orang meninggalkan sesuatu yang tidak ingin mereka urus. Anak-anak yang hilang, perempuan yang dipermalukan, orang-orang yang lebih baik dilupakan. Wewe Gombel bukanlah makhluk yang datang dari luar. Ia lahir dari situ. Malam ketika Raka hampir menjadi korban terakhir, seorang perempuan tua bernama Mbah Sri terbangun dari tidurnya. Rumahnya tepat menghadap tanjakan. Sejak kecil, ia sudah melihat lebih banyak kecelakaan daripada ulang tahun. Ia tahu satu hal yang orang-orang kota lupa. Gombel dulu bukan tempat lewat, melainkan tempat singgah. Mbah Sri mengambil lampu minyak dan berjalan tertatih ke arah pohon besar. Di sana, ia melihat Bima atau sesuatu yang tersisa darinya berdiri di antara bayangan. "Kamu bukan yang pertama," kata Mbah Sri lirih. "Dan kamu bukan yang terakhir." Bima menoleh. Matanya basah, tapi tidak berkedip. "Bu, saya capek." Itu saja. Bukan minta tolong, bukan minta diselamatkan. Wewe Gombel muncul di belakangnya, lebih tinggi dari malam itu sendiri. "Mereka berhenti sendiri," katanya. "Aku hanya memberi tempat." Mbah Sri mengangguk pelan. "Dulu anak-anak ditinggal, sekarang sopir." Ia menanam sesuatu di tanah dekat akar pohon. Mainan kayu kecil, peninggalan anak yang pernah hilang puluhan tahun lalu dan tidak pernah kembali. Untuk sesaat, angin berhenti. Tangisan anak-anak berubah menjadi bisikan. Wajah-wajah di batang pohon memejamkan mata. Wewe Gombel mundur satu langkah. "Tidak bisa dihentikan," katanya. "Tapi bisa diingat." Pohon itu tidak tumbang, tidak terbakar, tidak menghilang. Namun sejak malam itu, tidak ada lagi sopir yang hilang. Masih ada kecelakaan. Masih ada yang celaka. Tapi tidak ada lagi yang lenyap tanpa jejak. Tentang Bima. Orang-orang kadang melihatnya di tanjakan, berdiri jauh dari jalan. Tidak lagi memanggil, tidak lagi menunggu. Hanya memastikan satu hal, bahwa mereka yang lewat tidak berhenti. Karena Gombel tidak jahat. Ia hanya mengingatkan, kalau kamu lelah, kalau kamu lalai, kalau kamu memilih berhenti di tempat yang salah, ada yang selalu siap menjagamu selamanya.